Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Gautama Sindu. Juara 2. Gimana Gal? Kenapa ngeblank? Hah? Nggak tahu. Itu kayak dari pas yang keluar, udah lihat penonton, wah asik nih. Terus nggak tahu kenapa, kayak gelap aja tiba-tiba gitu. Diem tapi, ketemu lagi, udah jalan lagi. Cuman tiba-tiba gelap aja gitu. Nggak tahu. Iya, itu sampai penonton tepuk tangan. Iya. Itu nggak berharap aku pengen ini mau aku lanjut nih, aduh jangan dulu, emang divalidasi kalau ngeblank kan, kalau tepuk tangan gitu kan. Jadi kalau tepuk tangan ya udah deh, lanjut lagi. Itu kenapa? Karena awal lo ngerasa nggak dapet atau? Nggak tahu ya, cuman ini aja kayak tiba-tiba badan lemas aja gitu, terus kayak apa sih, hilang aja gitu. Iya. Lo pertama kali ngelihat penonton segitu banyak? Iya itu. Oh itu ngaruh juga sih. Belum pernah itu. Ngeliat orang segitu banyak nontonin lo semua ya? Iya, dan fokus ke saya itu kayak gini semua. Nah, nungguin apa? Jadi kayak tertekan sendiri. Gini semua yang depan itu kan. Jadi kayak aduh gitu. Iya. Mana pertama tuh siapa yang milih? Lo emang pengen pertama atau dikocok atau? Kocok pakai undian. Oke. Terus ditawarin sama Kompasnya tuh kan aku Yono. Tetap gitu 3 set apa diubah? Aku Yono. Terus diubah yang set kedua diganti Yono terus baru aku. Itu siapa yang nentuin? Tim Kompasnya. Tapi kocokan yang opener pertama aku ngambil dapat nomor 1. Sebenarnya lu pengennya nomor 1 apa nomor 2? Sebenarnya nggak masalah di mana aja, cuman tiba-tiba itu aja. Nggak nyangka bakal kayak gitu ininya, adrenalinnya. Adrenalin. Beda banget sama yang final-final sebelumnya itu. Iya, karena terus kan ini pertama presserku tuh ketika tahu tweetnya Mas Parno ngundang semua juara itu. Itu aku ditonton juara semua, ini apa yang mau aku lakuin gitu. Jadi kayak ngerasa kecil gitu, masih kayak gitu, Cing. Ngeblanknya sih 6 detik, cuman iya kan? Ya, ditepuk tangan ya gitu. Biasanya kan lo ada aja. Kalau kemarin kan lo seperti bukan mengamini ya, harusnya ada bom slide-nya atau apanya gitu, supaya itu termaafkan gitu. Kemarin kenapa? Biasanya kan lo bisa kan kayaknya ngerespon situasi gitu. Beda, Cing, tegang. Beda ya? Cing, iya. Yang kemarin cuma 300, kadang juga kurang, nggak penuh. Itu 1000 ya. Aku lihat tuh, waduh, itu semua gila. Yang berdepan situ orang-orang penting semua lagi. Iya benar sih, tekanannya belum pernah lo rasain ya. Iya. Sebelumnya lo ngeliat gak tuh? Nggak boleh keluar ya? Maksudnya lo coba panggung gitu? Iya, atau coba panggung. ngintip atau ini ngeliat penonton? Waktu pertama dipanggil itu aja, terus yang ngobrol-ngobrol sama host itu kan di atas. Itu baru pertama kali? Iya, terus aku nonton gini aja. Nggak boleh ngintip? Belum, nggak boleh. Maksudnya sebelum mulai nih? Ya lo ngintip dulu. Dari atas aja, yang keluar dari ruangan tuh kan, kan tapi ngelihatnya bukan dari panggung. Iya. Kita yang ngelihat panggung gitu kan, aduh banyak banget gitu. Terus yang pertama kali naik nyobain panggung terus dilihat itu pas yang pertama dipanggil. Dipanggil itu ya. Iya sih. Tegang sih. Tegang ya. Iya. Dan itu aku materi baru selesai, pertama kalinya aku begadang sampai subuh. Biasanya di karantina aku tidur aja. Jam sebelum tengah malam udah tidur. Itu nggak tahu kenapa pas hari itu final tuh aku sama Mas Dana. Sadana Agung. Sampai subuh jam 4. Habis itu Mas Dana ke ruangannya dia. Kalau Jesse udah Yana udah ini. Mabok? Enggak. Apa?
Apa ke dukun? Mas Yono udah Dukun. terbiasa begadang. Oh, aku iya, nggak iya. biasa begadang. Kayaknya itu juga faktor fisiknya jadi ikutan. Iya. Sengaja kali sama Yono Iya. gitu ya. Dan lo ajak begadang sih ini. Ya. Yono kan emang bulus akalnya. banyak keplesetnya. Lo sebenarnya apa sih selain komika nih, kerjaan lo apa sih? Setahun belakangan fokus stand up comedian sama di Jepara itu konten ikut Oke. orang. Oke. Aja ada YouTube segmennya komedi. Aku disuruh jadi talent, nulis semuanya. Jadi udah kebiasa nulis di depan kamera juga. Terus kalau di rumah punya percetakan kecil-kecilan. Oh, cetak apa? Sablon kaos, sablon. Bukan digital, stiker, brosur gitu-gitu. Oh, iya. Banner, Itu setahun terakhir tuh. Sebelumnya? setahun terakhir. Sebelumnya ngapain? karyawan percetakannya. Oh, Jadi aku keluar bikin sendiri. cetakan juga. Ngambil ilmunya. Ngambil udah inilah apa wirausaha ya. Ya. Udah menghasilkan belum dulu si stand up komedi deh. Belum. Dia yang pamitnya ngantor? Nah, iya itu. Yang baru itu akhirnya ada pemasukan tetap. Habis itu keluar dari percetakannya terus bikin sendiri. Di ininya sekarang penghasilannya dari pamitnya ngantor itu. Oh, bisa gak hidupin itu? Bisa. Dia ini per bulan ada. Oh ada, ada gajinya juga Ada, gitu. ada Oh ada gaji, ya. Emang awalnya lo gimana sih ikut stand up? Lulus SMA. Tahun? Hah? Tahun? 2013. Lo 2013 baru lulus SMA? Iya. Coba tebak umur saya berapa, Cing? 2000 kenapa lo yang ini? 2013. 26, saya baru Sekarang 26. 26. Agak boros ya. Iya. Nyangkanya berapa? 30-an. Enggak, belum. Iya. Mungkin tekanan hidup anak ada. Iya. Awalnya gimana awalnya lo ke ini? Itu pertama tahu stand up itu ya kayak komik-komik pada umumnya nonton stand up-nya Raditya Dika itu. Yang stand up net itu 2015 baru tahu ada komunitas di Jepara, gabung lah. 2015-nya. Dan langsung ada show. Jadi aku pertama kali gabung sebagai penonton. Setelah itu ngikutin open mic-nya. Ada show di Jepara. Jadi lo maksudnya ada show itu lo ikut show-nya? Enggak nonton. Jadi penonton. Nontonnya. Oke, ya. Sekaligus tahu kalau di sana ada komunitasnya. Emang lo di pergaulan dianggap lucu? Enggak juga. Aku tuh di SMA, baru-baru SMA baru mulai terbuka sama teman-teman. SMP itu aku jarang punya teman. Terus maksudnya lo bisa tertarik sama komedi? Suka ngebanyol aja, suka ini. Suka ceng-cengin temen. Nah, jadi seneng teman-teman tuh kayak kalau aku nyeng-cengin temen dia kerasa kehibur. Jadi aku ngerasa wah ternyata lucu juga aku gitu. Lo 567 juga ikut katanya. Ini ada apa? Suci 5 belum. 6, 7, 8, 9. 1X. 9 juga ikut? Ya. Di? Zoom. Sampai apa? Sampai silver. Ketemu Cing Abdul kayaknya deh. Cing Abdul, Bang Radit sama Bang Panji. Iya. Yang di studio gue nya ya? Betul. Iya. Itu belum? Belum lolos. Maksudnya belum seperti ini nih, ininya? Belum. Apa bedanya dulu? Masih ini, one-linerannya masih ada. Cuman kalau stand up, kalau aku ngiranya, wah Suci masa bisa sih one-lineran gitu. Jadi materi-materi biasa gitu, yang premis setup punchline gitu. Terus baru setahun belakangan nggak bisa kayak gini, terus tabungan one-linerannya banyak. Terus dimaksimalin, diubah formatnya jadi pertanyaan dan jawaban, jadi tebak-tebakan. Iya. Dan dapat komen negatif dari Ernest. Lo terpukul gak sih? Awal pas setelah show itu pulang ke Jepara, iya kayak nggak tahu nih mau ngapain nih, soalnya kan cuman itu pelurunya. Terus dari Jepara pun nggak, biasanya kalau balik ke Jakarta kan langsung punya premis. Di Jakarta dikerjain, itu nggak sama sekali, kosong itu. Habis itu akhirnya dikasih tahu sama kru Kompas sama meter-meter, udah nggak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Akhirnya ya udahlah, kalau emang
nggak boleh ya dikeluarin, kalau boleh ya dikasih lanjut kan, ya buktinya sampai grand final. Anjay. Malah Ernest ya close mic ya. Begitu tahu Ernest mengundurkan diri gara-gara lu, Iya. lu gimana tuh? Nah itu juga. Itu kan yang pertama ketemu Ernest, Heeh. dikasih tahu, dia nggak suka tebak-tebakan. Iya. Keduanya ketemu lagi kan? Show kedua di backstage pun dibilangin gini, dah nggak apa-apa, itu mah cuman penilaian aja, tetap jadi. Siapa yang ngomong? Ko Ernest yang bilang Oke. gitu, tetap jadi diri sendiri aja, nggak apa-apa penilaiannya. Dan ini boleh nggak ya? Aku dikasih tahu sama kru Kompasnya, katanya penilaiannya Ko Ernest masih fair. Jadi yang dikurangin tuh kan ada 2. Materi sama delivery kan sih? Iya, betul. Ya, yang dikurangin di materinya. Di materi. Deliverynya masih bagus banget katanya. Jadi aku mikir, oh ya udah masih fair ya udah. Kalau di rata-rata berdua ini. Iya. Jadi ketemu Ernest kan 2 kali kan artinya kan? Iya. Abis itu dia mengundurkan diri. Mm-mm. Dulu gimana rasanya? Aku taunya dikirimin link sama temenku. Nih baca. Kebaya merah? Hah? Linknya? Bukan. Kalau ada gue mau dong. Saya juga nyari. Iya. Udah hilang. Iya, udah nggak ada ya. Udah ketangkep lagi. Iya. Iya, terus gimana tuh lo? Disuruh baca. Aduh, apa nih? Itu kebetulan aku udah Jepara. Oke. Terus udah aku kumpul sama temanku yang biasanya aku ajakin, apa nih mau apa nih? Kalau temanku suruh bahas aja kalau gitu. Oke. Terus tapi segan aku, rasanya masih aduh masa gara-gara aku gitu, kayak bersalah akunya. Terus Bono nggak tahu mau ngomong apa, terus di Jakarta dikerjain emang disuruh bahas aja itu. Oke. Karena memang ya itu keresahanmu aja gitu, yang deket-deket. Iya. Banyak yang dukung atau banyak yang ada yang setuju sama Ernest nggak di antara lingkungan lo gitu? Enggak. Dukung saya semua. Kalau di depan ya. Iya. Yana yang sering chattingan sama Ko Ernest. Ya, Yono ya. Iya. Tapi itu sempat bikin lo goyang. Iya. Awal-awal. Setelah di komen sama setelah tahu Ko Ernest mundur. Oke. Itu goyang. Karena ngerasa bersalah. Oke. Yang bottom 3 itu lo yang keberapa sih? So berapa ya? Horor pokoknya temanya. Tema Tapi horor. itu jauh setelah ini Jauh ya, jauh. Iya. Tapi memang setelah itu ngerasa kayak PD-nya hilang. Enggak, PD-nya hilang. Malah hilang? Setelah itu emang ngerasa Setelah bottom 3? Atau setelah Ernest? mundur, Ernest mundur. PD-nya hilang tapi materinya masih bahas itu terus. Tapi PD tampilnya hilang. Berkurang gitu. Jadi ngerasa bersalah terus gitu aku. Udah ketemu Ernest lagi belum? Belum. Dikasih ini sama Mas Yono. Nih ada nomornya Ko Ernest. Ko Ernest titip sama Mas Yono, katanya kalau teman-teman Suci mau ada apa-apa konsultasi sama aku, ini ya nomorku ya, di share ke teman-teman. Oke. Aku nggak berani ngecat apa-apa. Lo share aja gambar juara 2. Iya. Iya. Tapi itu lika-liku apa namanya Suci X yang menurut gua menguntungkan lo. Karena semua mata akhirnya tertuju ke lo, simpati orang jatuh ke lo. Jadinya lebih malah ya harusnya memudahkan lo. Lo ngerasa nggak simpati orang tuh akhirnya ke lo? Iya. Jadi ditunggu-tunggu aja gitu. Iya. Tapi nggak tahu gimana cara ngeresponnya, jadinya agak beban ke saya malah. Iya, pokoknya lo ngomong nama Ernest aja udah bisa bikin orang ketawa gitu. Iya, benar. Jadi peluru banget gitu. Nggak usah ngapa-ngapainnya ngomongin Ernest aja udah pasti geli orang-orang gitu. Betul, tapi rasa bersalah ini masih ada terus gitu. Tapi kemarin terakhir final, yang materi terakhir udahlah terserah lah. Emang setelah ini juga dilepas juga kan, kita udah nggak disuci, mau ngapain juga ya udah klarifikasi apa ya, kayak minta maaf aja sama Ganas. Tapi dibahas tetap. Iya. Kok bisa ada rasa bersalah sih? Iya, nggak enak aja gitu. Rasa nggak enak aja kali ya.
Masa bisa mungkin bukan salahku ya. Iya. Tapi kan yang jadi faktor itu yang katanya kan komentar-komentar netizennya yang setelah tayangan itu tampil kan, yang bikin kok Ernest kayaknya ngerasa nggak enak atau apa, soalnya dia yang mundur. Oh. Nah. Kan di komentar juga banyak yang pro sama Ernest. Iya. Lo banyak gimana juga. tuh rasanya? Ya nggak apa-apa. Lo bacain juga itu? Iya, tak bacain juga. Jadi kayak ngerasa iya juga. Tapi ketika baca yang dukung aku, iya juga. Iya juga semua. Iya. Tapi ya lo jadi satu-satunya peserta suci yang punya problem itu gitu loh. Maksudnya yang bisa lo bahas terus dan bisa jadi materi terus setiap tampilnya gitu. Dan orang memaklumi aja gitu. Padahal lo udah nggak tebak-tebakan di lama ya? Iya, mulai ke belakang itu. 4 atau 5 penampilan terakhir udah nggak ada tebak-tebakan. Iya, ketika saya keluarin malah rasanya aneh. Aneh. Betul. Ya, malah dapetan cuma kalau hanya ngebahas Ernest. Iya. Iya. Ternyata memang materi tebak-tebakannya cuma dapat konteks di beberapa show aja gitu. Iya, di awal-awal. Begitu lo ada di show yang keberapa gitu, pakai tebak-tebakan tapi kayaknya memang udah nggak konteksnya lagi lo tebak-tebakan. Iya, udah nggak sekuat di awal. Betul. Iya. Dan itu lo sadarin juga. Iya. Akhirnya aku kurangin, nulis bener-bener yang aku udah dapat dari mentoring selama di Suci, aku terapin bener. Iya. Yang diajar-ajarin gitu. Mentornya siapa aja sih lo? Kombutnya siapa dapet? Kombut banyak, dari Comika itu ada Bang Bari, Bang Arif Brata, Dani Beler, Ridwan Ramin. Kalau yang siapa lagi ya tuh, aduh takut nggak kesebut. Siapa lagi Yon? Kombut, Arif Brata, Arif Bari, Remin, Gilang Baskara, Awe. itu mah bengkel ya? Iya, itu bengkel. Itu bengkel. Kalau yang kombut kan ada 4 emang. Arif, Remin, Bari, Bang Brata. Erwin. Oh iya, Pak Erwin. Iya. Ada 5 ingat kok. Iya. Itu memang membantu banget kalau menurut lo? Punya ini sih, spesialisasi masing-masing kalau aku menurutku. Jadi kalau misal aku udah punya materi, setelah di bengkel kan open mic malamnya, Senin malam itu. Habis itu Selasanya kan kombut. Itu butuh nguatin apanya nih? Aku datang ke orang yang tepat. Kalau yang misal pengen setupnya dibenerin, biasanya ke Erwin, ke Danny Beler. Kalau pansen aku andalanku Bang Bari sama Bang Arif. Kalau misal mau mulai dari awal premisnya dibongkar, itu Bang Remin jago. Iya. Remin Judes? Judes? Agak iya. Iya, takut salah ngomong terus aku kalau sama Bang Remin tuh. Iya. Takut apa sih kayak Emang mukanya pedes terus gitu ya? Padahal lucu banget itu anak ya. Nah, lu udah pulang ke Jepara belum nih? belum. Ini hari apa nih Man? Sabtu. Jumat. Ini hari Jumat, berarti 2 hari setelah kemarin final. Belum pulang ke Jepara? Belum. Keluarga udah ada respon? Di Jepara? Ya. Setelah dikabari ya udah pada Iya, ya udah responnya alhamdulillah. gimana? Ya senang, tetap bangga. Kemarin kan banyak yang datang di studio tuh di Balai Sarbini. Siapa? Komunitas Jepara? Bukan. Apa? Keluarga. Oh, keluarga ya. Ada yang kan Oh, sama Bude lo gua ketemu. Iya. Iya. Ini apa? Ibuku kan asli sini, Cin. Jakarta? Iya, orang Pondok Pinang. Orang Jakarta? Iya, ibuku. Jawa tapi? Enggak. Betawi? Iya. Lah? Iya. Lo tapi nggak ada Betawi-Betawinya dikit juga ya? Karena udah di sana? Iya, besarnya Oke. di Jepara. Oke. Jadi keluarga Pondok Pinang banyak yang datang. Terus saudaranya bapak yang Jepara yang ada di sini juga beberapa datang. Sama teman-teman ini komunitas Jawa Tengah tapi yang ada di Jakarta. Karena aku ini dibebani juga, ayo Jawa Tengah gitu. Iya, sama iya. teman-teman komunitas Jawa Tengah itu. Iya. Komunitas Jepara gue juga lihat rame ya jadinya sekarang. Komiknya, penontonnya sama aja. Sebel aku. Kenapa sih? Kan nggak ada nambah-nambahnya sih open mic yang nonton sih. Segitu-segitu aja Segitu ya? aja. Tapi komiknya nambah? Komiknya nambah. Iya. Segitu tertinggalnya apa gimana sih di Jepara untuk ini ya, untuk antusiasme nonton stand up? Iya, padahal
setelah semifinal itu udah sering di-share. Baru mulai di-share sama akun-akun Pemkab. Nah, Bupati juga bikin ucapan buat final. Oke. Baru mulai semifinal. Nggak tahu ini pulang besok gimana nih setelah kayak gitu tuh. Diarak kayaknya lo. Karena lo setelah era Kartini kayaknya lo deh. Icon. Ikannya. Iya. Lo kalau lo nyangka nggak atau target nggak sampai sejauh ini? Sampai. Nggak, targetku mungkin 6 atau 5 besar. Oke. Itu mulai itu udah nothing tulus saja setelahnya. Jadi tampil udah nggak ada beban gitu-gitu. Emang kalau keluar ya keluar, sudah selesai juga ininya, goalsnya. Iya. Setelah ini lo mau ngapain nih? Liburan dulu. Anjir. Stres. Uangnya udah turun? Belum. Belum Mas Yon. Lo udah Yon? Belum lah. Cah Yono udah sok nggak perlu Mas duit Yono lo aja. Yon. Mas Yono. Lo Yon. Mas Yon aja belum tahu mobilnya. Belum tahu kan kamu kan? Iya. Wah. Iya tapi Kompas cepet biasanya sih. Iya. Cepet turunnya biasanya gitu ya. Gak maksud gue nanti setelah lo balik lagi ke kehidupan ini, lo mau apa? Mau ngapain? Mau stay di sini. Di Jakarta? Balik. Anjay. Mau jadi kompetitor kalian semua. Iya. Anak bini diajak? Diajak. Bini lo kerja gak sih? Enggak, udah di rumah aja ngurus anak. Sebelumnya kerja? Ya, awal-awal nikah masih kerja. Udah punya anak terus tak suruh udah di rumah aja gitu ngurus anak. Dan ini kayaknya rezekinya anak. Anak ya? Iya. Aku suruh istriku resign, terus aku yang suruh kerja keras sama Gusti Allah. Udah ada tempat di mana nanti? Belum tahu, tapi pengennya deket-deket saudara yang sini aja, biar nanti. Pondok Pinang juga? Entah di Pondok Pinang, ada juga saudara di Tebet. Oh ya. Komunitas mau masuk mana? Nggak tahu ya. Kayak ya Nunggu open lamaran aja. komunitas aja. Iya. Iya. Aku ketua di Jepara soalnya. Masa gabung orang komunitas lain. Iya. Nah, Jepara gimana nasibnya? Ya itu nggak tahu aku. Kalau yang udah ada contohnya kan Mas Dana, Sadana Agung. Dia dulu mana? Salatiga. Oh, Salatiga, oke. Tapi dia stay di Salatiga. Oke. Jadi masih bisa diurusin komunitasnya. Tapi ya gitu, tetap gak berkembang komunitasnya. Ya udah, ini kalau tak Jepara mau tak contoh juga kayaknya sama aja, tak tinggal aja habis ini. Maaf teman-temanku. Iya. Tapi kalau lo mikirnya bahwa itu akan berkembang dan bisa hidup di situ, mungkin memang agak sulit. Maksudnya untuk menggodok orang supaya bisa selevel lo dan bertanding di level nasional, sebenarnya ya jalan-jalan aja harusnya gitu. Bukan kan? tugas satu orang kan? Iya. Gitu. Jadi bikin itu rame, penonton banyak datang ya agak sulit memang. Tapi bikin itu jadi sebuah tempat kayak kawah Chandra di Muka untuk bersaing sama komunitas seluruh Indonesia kan buktinya udah bisa ya. Udah jadi gitu. Ada contohnya lah. Iya. Mau konten atau mau tetap jadi stand up comedian? Atau ada ini lain? Ada kepengenan lain? Pengen stand up aja. Tapi kemarin tuh kayaknya ya, entah jadi atau enggak, di gini sama Bang Radit, ntar setelah syuting kita ngobrol, nggak tahu ada apa gitu. Pengennya sih kalau emang Bang Radit ngobrol doang. Ya ngobrol, ayo Bang Radit. Tapi ngobrolnya Radit kan jadi sesuatu pasti, itu Iya, anak emang ada aja. Iya. Kalau obrolannya menarik ya kita lihat ntar apa gitu tawarannya ya Bang Radit. Radit suka nonton loh di sini, suka nonton apa Wawan Canda, gitu. Jadi ada beberapa hal yang gue lihat di lo nih dia ngomongnya apa gitu. Siapa tahu juga nonton. Dit, lo ngobrol sama
Iya. Jawa Utama. Pengingat aja siapa tahu Bang Siapa Radit tahu lupa. lupa. Iya. Iya. Tapi udah ngobrol pernah sama Radit? Belum. Cuman di backstage aja ketemu gitu, cuma ngasih semangat gitu-gitu aja. Dia sih nguculuk aja orangnya ya. Iya. Iya. Kayak nggak kenal siapa-siapa. kenal orang. Udah jalan aja gitu. Emang. Pengen gue sengkat aja kalau lagi lewat. Radit kalau lewat, gue pengen sengkat aja. Iya, emang jalannya begitu orangnya emang. Iya, orang itu, Radit itu kayaknya tidak mungkin disukai orang pada saat pandangan pertama. Iya. Oh, iya. Lo iya aja lo ya. Iya. Iya emang gitu. Harus ngobrol sama dia baru Tahu aslinya. tahu iya. Udah ada beberapa sih yang pengen nyengkat, gue bilang jangan. Iya. Biar gue aja yang nyengkat. Tapi itu ada memang pinter banget. Iya, orang pinter tuh. Pinter banget. Maksudnya di antara semua juri yang pantas didengerin ya Radit. Ada apa ya? Ada omongannya tuh ada nilai perbaikannya. Aku mau tanya, Cing. Di antara juri berlima nih, kalau misal Bang Radit komennya itu ada power nggak sih ke mempengaruhi ke juri lain? Misal kalau dia udah bilang gini, terus tiba-tiba awalnya kita nggak sependapat nih juri lain, tapi oh iya juga ya. Pernah kayak gitu nggak? Kalau di antara juri lain, aku ngerasa gitu. Kalau Bang Radit udah komentar ini, kayaknya jarang banget yang kontra gitu. Karena dia pertama ya. Dia Iya, pertama selalu pertama Bang Radit. Iya, gue tuh udah bilang dari dulu sih, waktu masih di Suca tuh, sebenarnya Radit jangan pertama, karena kita udah kehabisan bahan. Udah dihabisin ya? Udah dihabisin sama dia gitu. Jadi kalau dia komen tuh kita ikut dengerin akhirnya. Sialan, gue pengen ngomong gitu tuh. Sialan, gue ngomong gitu tuh. Gue catat. Gigi lo yang gitu-gitu tuh udah gue catat itu. Tai, dia ngeliatin juga ya gitu. Keduluan, iya. Tapi sangat objektif gitu. Dia sangat objektif ininya apa? Komentarnya. Penilaiannya sangat objektif. Ya mudah-mudahan ada kerjasama sama Amin. Iya. Waktu makannya setuju kan dia? Iya. Pro dia. Kontennya gitu semua. Sekarang aku mikir, ini nih mancing-mancing saya kamu. Perang makanan. Iya. Tapi memang harus dipisahin loh. Lo pada saat lo menjadi komika atau pada saat lo jadi bikin konten gitu ya. Memang nggak semua juga bisa dipakai gitu ya. Kapan rencananya lo pindah nih? Ini apa? Kayaknya bulan depan deh. Anjay, cepet ya. Nunggu cair aja. Iya. Nggak sampai bulan depan juga udah cair. Ya, insya Allah. Di Kompas udah ada mau acara apa? Belum tahu. Belum ada tawar-tawaran. Tapi kalau yang dari lain-lain udah TV? Lucu Fest. Oh, ya Lucu Fest. Terus MLI ya? Iya, MLI. Terus saya naik. Bagian apa? Komik cerdas. Komedi cerdas saya sama Anjay. sama Yono Bakri. Kok bisa? Geser giliran sekarang. Yono sama lo di Komik Cerdas. Iya. Satu segmen. Ali Akbar? Ronaldo. Ronaldo yang Pre-show. Yang pre-show ya? Iya, Yang badannya pre-show ya. besar itu. Komik firman. Komik Cerdas ya? Komedi cerdas. Lo nggak mau pindah, Yon? Maksudnya lo ntar dibully lagi gitu. TV udah ada yang nawarin? Belum ada jauh nih. Kayaknya nggak boleh deh. Hah? Kayaknya nggak boleh deh. Kontrak Kompas. Oh, kontrak Kompas. Apa cuma manajemen di kontrak secara manajemen aja? Maksudnya dia juga dipasarin ke mana-mana, nggak tahu. Belum tahu. Tapi ada tanda tangan kontrak bahwa lo akan masuk manajemen Kompas. Pas awal-awal di soundingnya begitu. Oke. Jadi kalau setelah Suci kayaknya berapa tahun gitu di Kompas dulu. Ah. Nggak boleh keluar-luar. Manajemennya kan? Manajemen, iya. Tapi maksudnya main di TV mana juga boleh kali. Harusnya sih boleh harusnya. Nggak tahu ya. Mungkin iya. Iya. Emang iya ya, Ci? Boleh ya? Boleh ya? Oh ya. Ada nggak sih contohnya yang boleh? Ada deh kayaknya. Ada. Jadi bisa lah ini berkarir di tempat lain.
Yang sholat siapa, yang juara siapa? Gua tahu. Sebelah gua sama Mas Yono tuh. Kenapa? Kenapa? Dia modelnya cuman kumpul sama orang soleh, Cing. Jadi yang sholat siapa, yang disayang Allah siapa? Yang juara dia. Aku sebel banget. Dia juga ngerasa, aku ini kok nggak sholat tapi disayang Allah ya, Ma. Gitu, gitu dia sama aku. Itu apa nama istilahnya? Istidraj. Lo lagi dicoba lo, Yon. Lo lagi dicoba. Sejauh mana nih kamu? Iya. Lo tombo hati cuman bagian ngumpul sama orang solehnya doang. Bangun sholat malam dirikan aja enggak. Menabung orang soleh. Iya. Menabung di kamar. Iya. Aku Iya. kamarnya dia loh, bingung. Ini sajadah kok berdebu banget. Nggak pernah dipakai. Tapi ada. Ada tapi. Iya. Ada. Ya mudah-mudahan dengan ini dia sadar. Iya. Sajadahnya dikebutin lah. Dibersihin doang. Biasanya kalau orang make kan berdebu nggak enak. Iya. Istri gimana respon istri? Kan lo bilang 678 nggak didoain. Iya. Itu benar, itu beneran. Beneran. Kenapa dia nggak setuju lo? Nggak mau ditinggal. Oh, oke. Nggak mau LDR aja gitu. Oke. Kemarin waktu karantina kan baru final doang aku ngajak dia ke karantina. Oke. Sebelumnya nggak pernah. Jadi waktu kayak gitu tuh tiap malam diteleponin terus dia kayak nggak mau gitu jauh-jauh gitu. Jadi emang berat Kenapa aja. cemburu? Hah? Cemburu? Iya. Cemburu sama ini ya? Sama Aldi. Aku kalau sama Aldi kan kayak deket banget gitu. Paling lama itu aku sekamarnya sama Aldi. Nah si Aldinya kalau tiap aku lagi video call sama dia, Aldinya kayak ngerasa, Mbak, udah tuh jangan diganggu ini. Suamimu lagi sama aku gitu terus. Aneh banget. Cemburu sama Aldi. Cemburu sama Aldi. Iya. Jadi ngerasa nggak mau ngabarin istrinya gitu. Padahal lo ngabarin terus? Iya, ya ininya sesempetnya. Ya dia curiga kali lah ngapain. Gaul kehidupan metropolitan. Iya, itu dia takut tuh. Iya. Takut aku kenapa-napa. Terseret arus. Mabok-mabokan gitu. Iya. Wah. Jauhin Yono lah kalau gitu. Iya. Tapi gimana lo cara ngeyakininnya sekarang? Ya itu diajak. Hah? Diajak. Diajak? Nggak bisa, diajak aja. Supaya Diajak aman hidup. jadi lo ajak gitu. Diajak hidup di sini. Kan nanti juga akan keluar kan? Iya. Cuman dia pengennya ngikut-ngikut aja gitu. Kalau bisa diajak ya diajak gitu. Istriku. Lo ini nggak? Risih nggak ada ini? Selama sejauh ini enggak ya. Jadi kayak dianya juga malah bantu aku gitu. Oke. Jadi kayak apa ya, kalau orang sekarang roadman. Roadman nih. Iya. Ya aman lah kalau gitu berarti. Iya, enggak. Iya. Apalagi ntar off air. Perlu roadman. Iya. Aman. Bawa Tapi istri. anak masa Iya. dibawa-bawa terus juga. Iya, itu enggak. Titip Yono anaknya. Titip Yono. Iya. Malah rusak duluan ntar. Dibanding Rusak bapaknya anakku. iya. Iya. Juara dua dari sebuah audisi yang peminat itu ribuan kalau kita hitungnya dari ini ya audisi itu ya. Gimana sih perasaannya? Bangga, Cing. Aku jadi finalis aja udah bangga banget, Cing. Ah. Masuk pre-show itu. Lolos 13 orang jadi finalis. Pre-show kan hampir pecah semua kan? Betul. Iya, itu. Iya. Ternyata aku bisa masuk dari 24 orang itu jadi 11 yang masuk itu rasanya udah, wah ini udah bangganya udah ini, bangga banget. Lo yang LKS bukan sih? Ya, aku dari LKS. Tapi bukan juaranya. Juara 2 juga. Iya, juara duanya. Nih, aku sebel banget nih, kalahnya sama orang Samarinda juga. Oh, di LKS sama Budi ya? Iya, sama Mas Budi. Udah 2 leg masih kalah. Mana dia bawa orang Samarinda lagi 2 Iya. di final. Nggak mau ngajak Budi Iya. di podium. Iya. Coba lo bawa, padahal banyak kan lo bawa orang Jepara tuh, lo suruh naik ke atas aja gitu. Iya. Seberapa yakin lo sama masa depan lo di komedi ini?
yakin banget karena ngerasa jalannya mulai kebuka banyak nih. Oke. Kalau buat aku ya, Ya. kayak tiba-tiba tiap hari tuh kayak ngerasa nggak masuk akal sih. Tiba-tiba ada gitu. Wah, kok gini ternyata sekarang ya. Jadi ngerasa oh ya udah emang harus diseriusin. Ada aja. kegiatan gitu. Iya pasti ada kegiatan aja. awal-awal ya insya Allah kalau ini ada terus. Amin. Amin. Iya. Hype-nya harus dijaga, Dijaga Pak. betul. Paling enggak hype di semangat lo harus selalu ada gitu. Iya. Istri sama anak juga udah lo yakinkan untuk tinggal di sini. Iya. Aku mau coba mungkin sebulan 2 bulan awal ya. Kalau Iya. emang bener ibuku aku ajak biar nemenin istriku juga. Bapak lo Bapakku udah nggak ada. nggak lo ajak? Udah. Dikeruk kalau gitu. Iya. Ini kan karena belum tayang nih final. Iya. Begitu final udah tayang, lebih dahsyat lagi pasti ini ya apa namanya efeknya. Undangan sana sini. Amin. Anjay. Ini beberapa udah nih sun komunitas nih. Nah, itu. mana aja yang udah? Semarang, Kudus, Pekalongan. Anjay, udah tur sendiri Kemarin terus. diajak Haji Alwi juga ke Balikpapan ya. Wah, Haji Alwi juga. Pak Haji, ayo Pak Haji. Openernya Dion dah, no. Kangen dah. Apanya? Berarti udah 3 yang pasti. Iya. Setiap Balikpapan minggu? masa belum tahu. Masih tahun depan kayaknya tapi itu. Oke, tahun depan tinggal sebulan lagi. Iya. Tinggal sebulan lagi. Entah Januarian atau Februari gitu. Kalau yang paling dekat, Sementara yang bener-bener seneng tuh Lucu Fast itu, paling nggak masuk akal itu. itu cuman 26 Februari ya? 27 27 November. November. Iya. Ada di sebuah pagelaran stand up yang gede itu. Iya, aku awal dulu kan cuman bisa lihat aja tuh. Pengen beli tiket aja nggak mampu. Sekarang nampil di situ kayak aduh. Rasanya. Gokil emang. Gokil udah. Lo siap gak tapi? Siap harus. Aku ini sekarang motivasiku gini. Tiap ada yang nonton harus maksimal karena nggak tahu siapa yang nonton nih. Iya. Bisa jadi emang penonton apa yang mau ngasih kerjaan lagi nih. Betul. Gitu. Iya. Sekarang dikasih tahu sama itu guru saya, Yono Siapa? Bakri. Yono Bakri. Sebenarnya jangan terlalu dengerin Yono lah. Yono ya masuk kuping kiri, keluar kuping gajah aja. Iya. Lucu Fest itu gede loh. Iya. Maksud gue ML yang bikin, terus pasar ML itu udah ada. Jadi yang nonton pasti banyak. Lo nyiapin set apa? Yang udah aja? Nggak mungkin kan? Iya, yang udah solid-solid aja. Sama mungkin tambahan dikit-dikit masih bisa nulis ya seminggu 2 minggu. Segmennya nih Cing, komedi cerdas Cing, aku nggak tahu Cing apa nih Cing. Lo bagian komedi cerdas ya? Iya apa nih mau bawa apa nih segmen komedi cerdas? Soalnya disandingin sama Bang Ali. Ya. Iya itu. Ya. Cuma memang biasanya kalau lo lepas dari audisi di kompetisi deh gitu. Kalau lo masih coba bawain seperti yang di ini kayaknya kurang dapet. Lo harus keluar dari situ. Iya. Konteksnya orang-orang nggak semua nonton Suci gitu. Dan off air juga aku bisa lebih bebas harusnya. Oke, lo banyak materi off air juga? Ada beberapa yang nggak bisa dibawain di Suci. Oh, udah ada tabungannya. Ya lumayan. Udah konsultasi ke Mas Yono juga? Kalau materi nggak usah lah ya? Nggak usah kayaknya. Iya. Dia juga nggak cerdas-cerdas amat ya. Dia juga bingung kenapa masuk komedi cerdas. Lo bener gak? Lo Yono lo apa Yono lain? Yang komedi cerdas? Iya, aku sih Enggak, udah ngontek lo. Apa cuma nama doang? hubungin doang, Ci. Iya. Deal-dealan harga, deal. Ah. Tahu komedi cerdas. Saya juga nggak tahu. Bukan dia dihubungin segmennya. Kalau dia awal ngomong ya aku protes. Iya.
Ya tapi dihadapin aja semua. Itu kan kesempatan ya. Iya. Kesempatan diambil aja selama itu masih berbau komedi diambil aja. Kalau ada yang mau nawarin main sketsa ya gitu-gituan lo tertarik gak? Iya, tapi nggak tahu ya. Masih ini kalau acting tuh kaku aku, Cing. Iya. Belum banyak pengalaman. Tapi akan hal-hal yang kayak gitu lo mau coba atau? Mau coba tapi. Iya. Cuman jangan langsung kasih yang besar dulu kayaknya. Apa dulu ya? Sketsa-sketsa kecil-kecilan dulu gitu. Waktu yang lo ikut di Ernest? Ya itu aku langsung ngerasa, aduh, kok langsung dikasih yang besar gini. Itu pertama kali, nggak ada background teater. Syuting gitu? Iya, teater pun nggak pernah, cuma stand up murni. Terus dikasih peran gitu, walaupun sedikit ya, cuma 2 scene, tapi rasanya badanku kaku semua. nggak bisa santai. Iya. Jalan tuh. Jadi memang banyak hal yang pertama baru lo rasain nih Iya. di Suci 10 ini terutama ya. Iya. Iya, ya, ditonton segitu banyak orang. Iya. Kan lo keluar nih, ya dipanggil nih dari yang awal nih. Lo tuh gitu-gitu ya. Itu ngelepas grogi atau emang lo udah Ngelepas grogi aja, biar aku pengen ngelihat nih orang-orang emang pengen nonton aku gitu. Jadi aku berusaha membangun percaya diriku. Habis itu pas nonton di atas panggung juga aku liatin semuanya. Oke nih, oke gitu. Ya. Lo ada ritual-ritual khusus gak sih? Kalau kan komik-komik tuh ada tuh ritual khususnya kalau mau manggung, grogi-groginya tuh harus dihilangin gitu. Aku justru kalau kata-kata komik-komik lain yang paling santai ya Mas Yan ya. Kalau di backstage ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol, bisa nonton komik lain. Aku tuh di hotelnya aja mungkin teriak-teriak aja, nyanyi-nyanyi gitu. Biar nggak tegang. Tapi kalau udah di backstage aku santai-santai aja, nggak ngerasa. Nggak ada terpacu adrenalin gitu? Tetap. Oke. Tapi masih bisa ngobrol, diajak ngobrol, bukan yang tentang show juga masih oke. Ya. Ngobrol ngalor ngidul juga masih bisa gitu. Iya masih bisa. Jadi memang lebih santai sih ya. Pengalaman ngeblank udah pernah? Selain yang kemarin? Ngeblank di kompetisi atau waktu stand up stand up sering. Kalau di Jepara sering dulu ngeblank gitu, ngejawab juga pernah ngeblank. Kalau yang kompetisi hampir ngeblank pas tema apa gitu lupa aku. Pernah itu. Yang katanya Cing Abdel jeda saya bikin kagok. Iya. Iya. Itu mau ngeblank itu. Jadi kayak ketemu lagi, tapi nggak selama yang kemarin. Iya, yang kemarin lama ya. Gue pikir lo mau ngomong apa gitu, tiba-tiba dia dilanjutin aja ya. Lo down nggak tuh? Hah? Down nggak? Iya. Pas dikomentarin tuh udah cepetan dong, cepetan. Rasanya orang ini gimana sih? Komentar iya tahu. Iya. Tapi lo bales di penampilan kedua. Iya. Apa yang lo pikirin waktu tampil di yang di kedua itu? Emang rasanya harus bisa. Kalau enggak aku udah kalah di tengah-tengah, belum sampai set ketiga pasti teman-teman pada kecewa gitu. Kalau yang kedua juga nggak bagus. Iya, karena begitu yang Yono tampil pertama, secara objektif juga pasti orang lihat bagusan Yono gitu kan. Lo tambah ngedown atau jadi malah motivasi buat lo kayak gitu? Aku berani nonton dia juga waktu yang kedua. Oke, Yono bisa segini, aku terus langsung ke belakang, nggak tahu ngapain, cuman ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol sama Aldi aku, dibilang ngapain kamu kayak gitu-gitu. Aldi lagi nih. Emang deket aku sama Aldi. Dia kasih semangat lo emang. Iya. Dan pengaruh tuh ya kayak gitu-gituan kalau lo. Iya. Untuk numbuhin percaya diri gitu. Aldi dulu, terus abis itu yang namanya pertama Aldi, baru istriku. Ya pantesan. Aneh banget. Yang paling care tuh Aldi aku. Di Suci. Emang harus curigain ya. Iya. Tapi udah terlewati lah, malam itu udah terlewati. Apapun hasilnya udah harus disyukuri. Aku nerima hasilnya, cuman nggak nerima performku aja. Yang pertama, gitu. Ya. Kedua, ketiga masih oke. Kalau hasilnya memang lo udah terima? Udah terima aja. Nggak ada perasaan harusnya kayak gue deh yang menang gitu? Enggak. Cuman memang lo, kalaupun ada yang disesali adalah penampilan yang pertama. Iya.
2 hari ini masih belum ini lukanya. Iya, iya. Sekarang Jumat ya 2 hari ya, iya, iya. Padahal kalau itu bagus, maksudnya seperti nggak ada blank, nggak ada ini, itu tipis banget bedanya. Iya, kemarin berapa ya, Cing? Beda berapa sih kan? Gue juga bingung. 10 ya, 10 ya. Tipis sih memang. Menghiburku kamu. Tipis ya, tipis kan menang lo juga belagu kan lo ya. Tipis ya. Beda 1 juga menang lo. Enak lo ngomongnya. Tapi juara 2 dengan kualitas grand final yang kemarin, gue lumayan sering nonton ada di kompetisi dan gue lihat kemarin memang lucu, semua komponen pertunjukan saat itu lucu semua gitu. Dan bagus hasilnya gitu. Untuk sebuah pertunjukan. Untuk ya? sebuah pertunjukan ya. Iya. 4 jam loh, orang capek. Iya. Orang tuh capek kalau acaranya agak dragging tuh capek. Tapi itu orang nggak ada yang pulang. Semuanya ketawa sampai segmen akhir semua masih terjaga staminanya segitu. Artinya itu emang acaranya bagus. Dan lo ada di juara kedua, 50 juta, 35. motor? Enggak. Ini voucher skincare treatment Iya. dari sponsor. Iya. 35 juta bisa ganti kulit lo. Si Yono juga 50 juta suruh ganti kulit aja. Gak usah di treatment. Gak bakal kepake dia. Gak laku lagi kalau dia ganteng gak laku lagi ntar. Juara 2 ada program di Singapura. Iya. Oh, iya? Iya biasanya sih. Biasanya ada. Iya. Bang iya. Abdur juara 2. Iya. Bang Gilbas juara 2. Mamat juga juara 2. Mamat tapi ya kemana itu anak ya. Iya, oke, terima kasih Gautama sudah datang ke sini. Mudah-mudahan sehat terus, Amin. berkah karirnya semakin moncer dan cepat kaya raya. Amin. Berkah juga hartanya mudah-mudahan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.